warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 5 akan melakukan wawancara di Budiman Swalayan untuk memenuhi mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Intan Fitriani dengan nomor BP 230518. Saya Anissa Ramadhani dengan nomor BP 230503. Saya Aljiana Korneliada Putri dengan nomor BP 230501. Saya Monika Rahmadani dengan nomor BP 230523. Dengan saya Dina Viva dengan BP 230374. Baiklah, langsung saja kita mulai wawancara kita pada hari ini. Baik Pak, selamat sore Pak. Selamat sore. Perkenalkan Pak, saya Anissa Ramadhani dan bersama rekan saya yaitu Dina, Monik, Jihan dan juga Intan Pak. Di sini kami dari mahasiswa UPI EPTK dari jurusan manajemen. Izin untuk mewawancarai Bapak mengenai sistem informasi manajemen yang ada di Budiman Swalayan ini untuk memenuhi tugas mata kuliah sistem informasi manajemen kami. Baik Pak, langsung saja untuk pertanyaan pertama, yaitu aplikasi apa yang Bapak gunakan untuk mendata stok barang yang ada di Budiman ini Pak? Baik, sebelumnya Pak juga perkenalkan diri ya. Pak Busri Wandi, panggilan Wandi, jabatannya Humas dan HRD Manager Budiman Swalayan. Oke, pertanyaan pertama itu, apakah aplikasi yang dipakai dalam pengolahan stok barang, data stok barang? Ya. Jadi kita yang dipakai aplikasi kita tuh ISEC namanya, ISEC ya. Pernah dengar? Pernah juga ya, Integrated System ya. Jadi dari program ISEC yang perusahaannya ada di Jakarta, ISEC. Nah itu dia. Jadi mulai dari awal ini berdiri, nah aplikasi itu yang dipakai sampai sekarang. Nah, itu dia. Baik, untuk pertanyaan kedua. Baik Pak, langsung saja ke pertanyaan kedua, yaitu bagaimana cara kerja aplikasi yang Bapak gunakan dalam pengelolaan stok barang? Oke, cara kerja ini maksud tuh mungkin aplikasi itu mengolah data ya. Tentu mengolah data itu tentu ada input dan output yang dihasilkan. Nah, input yang dihasilkan mulai dari kita transaksi, misalnya dari pembelian dulu atau pengorderan barang, kayak itu awalnya barang itu ada di adanya terciptanya stok barang. Jadi di awal kita mengorder barang, kita order ke supplier, barang datang berdasarkan faktur. Nah, berdasarkan faktur itu tentu akan kita cek berapa yang ada di faktur, berapa realnya barang yang ada. Nah, itu nanti bagian admin akan menginput berapa kuantiti barang, jumlahnya, berapa harganya. Nah, nanti berapa harga jual, berapa harga pokok. Itu diinput ke dalam sistem atau aplikasi yang ada. Nah, terjadinya untuk pengolahan stok itu, kalau jika ada barang masuk, berarti tentu ada barang keluar dengan adanya transaksi di kasir. Barang udah masuk, dipajang, itu dijual oleh kasir kan, customer beli. Dan itu kan ada, misalnya masuk 10, tentu terjual 2 misalnya, berarti sisanya 8. Nah, itu yang ada di dalam aplikasi tersebut. Nah, itu kalau kita dalam mencocokkan barang antara di sistem dan di aplikasi dengan yang realnya itu adanya stock option. Kita cek ya stock option itu. Stock option kita dilakukan 1 kali 6 bulan atau 1 kali 3 bulan. Nah, kita akan lihat sesuai enggak yang ada di aplikasi atau di sistem, berapa jumlahnya dengan yang ada di area penjualan. Nah, itu dia. Itu cara kerjanya. Jadi itu sisa stok barangnya berapa sih gitu. Berarti tentu harus sesuai dengan faktur yang datang, berapa pembelian yang diorder, terus berapa yang dijual oleh kasir atau customer yang datang belanja, berapa mengambil barang tersebut. Contohnya tadi itu datang 10, ternyata yang terjual 2, berarti sisa 8. Nah, itu dia. Baik Pak, untuk pertanyaan yang ketiga, seberapa penting kemudahan penggunaan sistem bagi Bapak dan karyawan? Itu sangat penting. Kalau semuanya manual, tidak memakai sistem aplikasi,
yang teraplikasi dengan baik, tentu ya sangat merepotkan lah dengan swalayan yang besar seperti ini kan, kecuali warung kita di rumah kan. Sebenarnya kalau warung di rumah itu sebenarnya kalau kita data itu juga banyak lumayan tuh varian atau bukan varian, awalnya item barang yang dijual. Misalnya warung biasa aja gitu kan, misalnya Indomie itu berapa varian, ada Indomie goreng, rebus, ya rasa-rasa varian lainnya masih banyak. Itu dengan satu produk Indomie saja, tanpa kita sadari warung kita yang kecil di rumah itu aja kalau dilakukan secara sistem juga lumayan membantu, malah sangat membantu, bukan lumayan bantu ya, apalagi dengan swalayan sebesar ini. Nah, itu sangat membantu sekali. Ya, kalau tidak ada aplikasi yang atau dengan sistem yang baik, tentu semuanya tidak akan berjalan yang baik. Nah, gimana cara menghitung stok barang? Masuknya berapa? Ya masuknya berapa? Nanti terjual apa nggak tahu. Terus kita untung ruginya berjualan juga nggak tahu kan? Kalau dengan aplikasinya tidak jelas atau tidak memakai aplikasi atau sistem yang baik itu. Ya. Jadi sangat penting sekali. Lanjut. Pertanyaan selanjutnya Pak, apa saja masalah yang dihadapi di Budiman Swalayan ini dalam pengelolaan stok dan penjualannya? Terhadap sistem yang dipakai aplikasinya. Kalau secara ininya tidak terlalu ada masalah ya, karena sebenarnya kan kalau aplikasi atau sistem itu dibentuk kan berdasarkan dari output, ya kan? Nah, yang kita lakukan, kalau salah kita ngebuat berarti kan salah juga hasilnya. Sebenarnya kalau sistem itu bekerja kan tidak atau aplikasi itu bekerja kalau pasti kebanyakan human error atau manusia yang salah dalam inputan, baru terjadi pula error pula hasilnya seperti itu. Jadi kalau bagi kami masalah yang terjadi itu ya paling kalau masalahnya itu misalnya hang misalnya, karena sudah data terlalu banyak, data yang tersimpan, pengolahan datanya terlalu banyak, kadang-kadang dia ada tiba-tiba hang, sama kayak handphone kan juga kan, kadang-kadang hang nggak bisa dipakai, dia panas terus dia nggak bisa dipakai, dimatiin juga nggak bisa, dia pengen kadang-kadang ada hal seperti itu, tapi jarang sekali sih. Nah, kendalanya bagi kami itu misalnya untuk di member, misalnya aplikasi member kita tuh belum online misalnya, jadi kita baru hanya mengelola untuk aplikasi itu dia memakai per toko atau per outlet. Jadi misalnya kalau misalnya datang Anissa ke sini, misalnya kita ada member di sini kan, ada belanja sekian terus masukin poinnya, berarti hanya di sini saja. Di poinnya misalnya kalau mau belanja lagi nanti misalnya di Budiman dekat UPI misalnya, dia nggak ada situ, cuma daftar lagi. Nah, jadi member itu poin terpisah-pisah. Jadi berapa kalau belanja di sini 500 ribu, berarti poinnya di sini. Nanti belanja lagi 300, berarti di sana pula poinnya, nggak bisa digabung. Bisanya digabung nanti di program biar poin kita di akhir tahun baru semuanya digabung. Nah, ini mendapatkan hadiah utamanya. Tapi kalau ini menukarkan dengan hadiah yang ada saja di etalase yang ada, itu berdasarkan poin di masing-masing outlet dia di mana tempat belanja dan didaftarkan. Itu sih yang keluhan itu sebenarnya bukan bagi kami tapi bagi customer sih, keluhannya lebih tepatnya lebih banyak. Nah, itu sih yang masih Jadi kalau untuk memakai aplikasi ini sampai saat ini kita belum ada keluhan. Untuk keluhannya wajar lah, dimanapun ada trouble hang. Perbankan aja yang besar aja kalau di ATM dia error juga kan, uang kita di debit, ternyata uang nggak keluar, rekening kita terdebit berkurang ya, tapi uang kita nggak keluar kan ada juga seperti itu. Wajar sih kalau ada hal yang, tapi secara kalau rutin sepertinya nggak ada sesekali jadi hang atau trouble gitu. Jadi karena dari awal memang sangat membantu, jadi ya jarang lah gitu. Makanya di sini juga ada divisi IT, jadi pribadi juga ada divisi IT yang mengelola atau memaintain program tersebut, aplikasi tersebut. Jadi sifatnya maintenance yang pemeliharaan. Jadi mungkin
backup-nya setiap akhir transaksi, nanti di malam hari ada backup untuk hari ini di backup lagi, jadi untuk besok sudah mulai fresh lagi itu data yang akan diisi oleh sistem atau aplikasi yang tersebut. Jadi tidak terlalu berat ya, mungkin itu langkahnya. Baiklah Pak, pertanyaan selanjutnya, bagaimana swalayan ini merespon perubahan tren konsumen dan perkembangan teknologi dalam manajemen sistem? Nah itu dia yang termasuk yang tadi yang online tadi ya, number itu respon orang seperti apa, perubahan teknologi semakin canggih. Kenapa sih Budiman juga belum online? Udah zaman sekarang udah online semua ya. Kenapa ini? Nah, itu sih masih PR bagi kita. Tapi memang kondisinya memang seperti itu. Jadi kalau bagi kita tentu sangat ini ya, perubahan teknologi tentu akan. Contohnya aja di bidang penjualan misalnya, yang awalnya kita berjualan seperti ini aja, ternyata sekarang orang udah mulai dari COVID kita belajar bahwa orang mau belanja dari rumah, nggak datang ke sini. Makanya kita ciptakan juga ada aplikasi selain ESEC-nya untuk langsung website yang bisa belanja melalui website ya, seperti sekarang kita juga bergabung di Shopee juga ada, boleh ketik Budiman Swalayan, kita orang udah bisa belanja juga, dan website kita sendiri ya juga ada, jadi cash on delivery kita juga ada, belanja dari rumah masuk ke website Budiman Swalayan juga bisa beli barang yang diinginkan dari rumah. Nah itu sih, jadi walaupun telat sebenarnya orang udah lama, tapi bagi kita sekelas bisnis swalayan sebenarnya itu terobosan baru juga. Jadi walaupun karakter masyarakat atau customer itu dia lebih suka langsung datang untuk milih. Kadang dia hanya beli 5 item barang, tapi dengannya datang pasti akan bertambah. Oh saya beli ini juga ukur, misalnya beli sabun nih, ingat lagi Pepsodent saya order saya habis, ini ada lagi. Kalau dia datang karena melihat barang tersebut. Tapi kalau seandainya beli belanja online kan apa yang terpikirkan itu yang diklik, yang dibeli. Tapi kalau dia datang lain lagi apanya. Sebenarnya kalau dibandingkan dengan dia datang dengan belanja online, kita sih masih berharap ya orang itu datang gitu. Karena lebih terbuka luas sih untuk orang berbelanja itu lebih besar daripada online. Tapi mau tidak mau kita sebagai pemilik usaha ya harus buka yang tadi sampaikan itu, termasuk untuk perkembangan zaman gitu, harus ikuti gitu. Nah itu sih baru terobosan kecil sih dari Budiman Swalayan ikut dengan perkembangan teknologi itu. Nah terkendalanya kenapa masih belum online, nah itu aja. Pak, selanjutnya pertanyaan terakhir, aplikasi apa yang digunakan untuk mendata pengelolaan keuangan pada Budiman Swalayan? Untuk pengolahan keuangan sebenarnya dalam aplikasi itu sebenarnya sudah ter-include semua sampai ke laporan keuangan. Jadi mulai transaksi, penginputan barang itu sampai nanti akan keluar laporan keuangan. Cuma setelah di prakteknya itu ada terkendala, misalnya tidak diakomodir oleh sistemnya. Mungkin kan sebenarnya itu semuanya kita beli, menu-menunya kita beli sesuai dengan kebutuhan kita kan. Nah ada kadang-kadang perhitungan kita itu tidak sesuai dengan aplikasi yang sudah tersedia. Nah, jadi ada yang kita pakai aplikasinya, ada yang masih manual dalam laporan keuangannya. Jadi belum, itu kondisi yang ada di Budiman Swalayan sekarang. Jadi ada yang tersistem dengan langsung kita ambil datanya dari sana. Nah ada yang secara manual kita gabungkan lagi. Nah itu sih laporan. Jadi belum ada sih aplikasi khusus yang untuk mengolah keuangan, itu belum ada. Sebenarnya di aplikasi yang ESEC yang kita pakai sekarang itu udah lengkap semua sampai ke neraca, laporan laba itu bisa dibikin. Nah, tapi kan kadang ada juga yang perhitungan itu seharusnya tidak bisa dimasukkan ke dalam sistem atau aplikasi yang kita pakai itu, sampai karena nanti kalau kita paksakan laporannya itu tidak sesuai, jadi selisih atau apa gitu, jadi di bagian laporan keuangan seperti itu. Jadi masih manual. Tapi kemarin kita udah panggil sih yang dari ESEC Jakarta-nya itu ada GLX namanya.
untuk khusus laporan keuangan, tapi masih semi. Jadi masih tahap percobaan untuk kita sampai ke laporan keuangan. Jadi masih belum dicoba gitu? Masih sudah diuji coba, tapi masih 50%, karena misalnya biaya-biaya itu banyak juga itemnya itu masih mengikuti manual. Nah, kebanyakan yang Pak maksud tadi, kalau retail itu barang masuk, jual, beli lagi, masuk lagi kan. Kalau ada stok berarti itu yang menjadi stok persediaan itu. Tapi biasanya biaya operasional, biaya listrik dan lain-lain selama itu, atau ada biaya-biaya yang non operasional, yang kecil-kecil perizinan itu. Nah, itu sih belum, karena belum terkomodir dengan program GLX yang baru ini. Jadi sebagian sudah bisa di-input, sebagian masih manual. Nah, untuk laporan secara keseluruhan, kamu di mana ini punya laporan masing-masing nih. Nah, laporan keuangan itu masih manual digabung per outletnya semua. Baik Pak, cukup sekian pertanyaan yang dapat kami ajukan kepada Bapak. Dan terima kasih kepada Bapak sudah meluangkan waktunya untuk kami wawancarai. Baik, sama-sama. Terima kasih juga atas kunjungannya. Semoga data yang diperoleh bermanfaat dan tugas kuliahnya ya, tugas mata kuliahnya terpenuhi dengan baik. Kami juga Pak izin untuk merekam juga, terus mau upload. Boleh. Uploadnya kemana? Biasanya di YouTube biasanya. Oh, di YouTube. Iya. Yes. Terima kasih ya Pak. Ya, Terima kasih ya Pak. Ya. Sekian wawancara dari kami. Apabila ada salah dan kurangnya, kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.